Di bawah langit Sunagakure yang membara seperti api neraka, angin gurun menyapu pasir halus yang menari-nari di udara. Tempat latihan tersembunyi itu terasa seperti oasis ketenangan di tengah kekacauan dunia shinobi. Shinki, putra angkat Kazekage Gaara, berdiri dengan postur dingin dan tak tergoyahkan, matanya yang gelap mencerminkan tekad besi. Di hadapannya, sahabat karibnya, Araya, memandang dengan rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. "Ini sudah selesai," kata Shinki dengan suara datar, tapi ada nada kebanggaan yang tersirat saat ia menyerahkan pedang Jitatsu Ryufujin. Pedang itu bukan sekadar senjata. Bilahnya berkilauan dengan aura misterius, seolah menyimpan rahasia gurun yang tak terungkap. Araya meraih gagangnya, dan seketika getaran aneh menjalar ke telapak tangannya. "Apa ini?" gumamnya, alisnya berkerut. Pedang itu terasa hidup, berdenyut seperti jantung yang tersembunyi di balik baja. Shinki mengangguk pelan. "Aku telah menanamkan cakra pasir besiku ke dalamnya. Jika kau gabungkan dengan elemen anginmu, kau bisa mengendalikan pasir besiku hingga batas tertentu. Ini akan membuatmu lebih kuat, Araya." Senyum tipis muncul di wajah Araya, tapi ada nada tantangan di matanya. "Kau yakin mau kasih ini ke aku? Bukannya ini berarti aku punya kesempatan menang kalau kita duel lagi." Shinki menatapnya dengan dingin, tapi ada kilatan persahabatan di balik ekspresinya yang stoik. "Jangan bercanda. Justru dengan ini, kau baru bisa setara denganku. Kita butuh kekuatan ini untuk melindungi desa dan ayahku." Pandangan mereka beralih ke kejauhan, di mana siluet Gaara, Kankuro, dan Yodo terlihat sama. Bagi Shinki, Gaara bukan hanya Kazekage, ia adalah segalanya. Dedikasi Shinki untuk meningkatkan kekuatannya lahir dari rasa takut kehilangan. Sebuah bayangan yang ingin membentuk flashback ini bukan sekadar. Ia adalah fondasi yang membuat pertarungan di masa depan terasa seperti hal yang badai pasir di medan tempur, kebangkitan sang ular dan amarah yang membara. Kembali ke hiruk pikuk masa sekarang, angin Sunagakure berubah menjadi badai kedap. Dentingan logam bergema seperti jeritan roh-roh gurun saat pedang Jitatsu Ryufujin milik Araya menebas jeratan pasir besi yang mengikat Mitsuki. Bilah pedang itu menyala dengan cakra angin yang ganas, membebaskan Mitsuki dari cengkeraman maut. "Terima kasih, Araya," ucap Mitsuki dengan suara tenang, tapi matanya menyala dengan tetek. Tubuhnya yang ramping berdiri tegak, siap menghadapi Mitsuki. "Sampaikan itu pada Shinki setelah kita selamatkannya," balas Araya dengan tegas. Suaranya penuh keyakinan. Pedang di tangannya masih bergetar, seolah merasakan amarah pemilik aslinya. Di depan mereka, Ryu, klon mengerikan dari Shinki, bagian dari ego Jubi, berdiri seperti patung kegelapan. Matanya yang hitam pekat menatap Sarada, Mitsuki, Araya, dan Yodo dengan penghinaan. "Kalian benar-benar memandang rendah aku," desisnya. Suaranya seperti angin yang membawa kematian. Tanpa ampun, ia melepaskan gelombang pasir besi masif, seperti tsunami hitam yang siap menelan segalanya. Mitsuki tidak menunggu. Dengan gerakan cepat, ia memasuki Sage Mode, bentuk paling primal dan mengerikan. Aura ular menyala-nyala menyelimuti tubuhnya, membuat kulitnya bersisik seperti sisik naga kuno. Sebuah tanduk kecil muncul di dahinya, mengubahnya menjadi sosok mirip Otsutsuki yang haus darah. "Ini saatnya," gumamnya dalam hati, merasakan kekuatan Orochimaru mengalir di nadinya. Dua ular raksasa melesat dari lengan Mitsuki. Tubuh mereka yang berotot melilit Ryu dengan kekuatan penghancur. Gigitan mereka seperti racun yang merembes ke jiwa, membuat Ryu meringis untuk pertama kalinya. Sarada, dengan syaringan yang menyala merah seperti darah, melihat celah itu. "Aku tidak akan biarkan kau lolos," teriaknya. Suaranya penuh amarah yang terpendam atas ayahnya yang dikloning. Ribuan burung berkicau, Chidori, melesat dari tangannya, menghantam tubuh Ryu dengan ledakan dahsyat. Debu dan pasir berterbangan, tapi Ryu bertahan. Tubuhnya berubah menjadi butiran pasir hitam, menghindari kerusakan fatal.
Kalian pikir itu cukup? Tawa Ryu bergema, penuh ejekan. Di sisi lain medan perang, suasana lebih mencekam, seperti mimpi buruk yang tak berujung. Konohamaru Sarutobi, guru Boruto yang legendaris, terpojok oleh Matsuri, klon dari Naegi, teman lamanya. Wajah Matsuri yang dulu lembut ini dipenuhi amarah gila. Matanya menyala dengan obsesi yang tak wajar. Aku hanya ingin memanggilmu Konohamaru-kun. Kenapa tidak boleh? Tanyanya dengan nada manis yang menyembunyikan racun. Rambutnya yang memanjang seperti akar pohon menjerat Konohamaru semakin ketat. Konohamaru berjuang dengan sisa tenaganya, keringat bercucuran di wajahnya. Aku tidak suka dipanggil begitu olehmu. Ini bukan kau yang asli, jeritnya, tapi suaranya melemah saat akar-akar itu merayap ke lehernya. Dari dimensi lain, Eida mengawasi melalui sendirigannya, mata All-Seeing yang tak terkalahkan. Masalahnya bukan nama itu, gumamnya pelan. Tapi Matsuri terobsesi pada hubungan yang melahirkan nama panggilan tersebut. Cinta yang terdistorsi, sungguh menyedihkan. Di sampingnya, Kashin Koji dan Boruto berdiri tegang. Boruto memegang pedang Kusanaginya erat. Matanya penuh keputusasaan melihat gurunya dalam bahaya. Guru, aku harus ke sana, bisiknya, tubuhnya bergetar ingin melompat. Koji menahannya dengan tangan kuat. Tahan dirimu Boruto, sekarang bukan saatnya. Kita punya rencana lebih besar. Tapi di dalam hati Boruto, konflik batin membara antara ketaatan dan cinta untuk guru yang seperti ayah baginya. Filosofi Jura, ancaman bernama cinta yang menggerogoti jiwa. Sementara pertempuran fisik mengamuk seperti badai, Jura dan Hidari, klon Sasuke, terlibat dalam diskusi filosofis yang dalam, seperti dua dewa yang merenungkan kelemahan manusia. Jura, dengan rinegannya yang menyala ungu, menatap kosong ke kejauhan. Bahkan bagi kita, manusia pohon dewa, ada konsep berbahaya yang bisa membawa masalah serius, yaitu cinta. Ucapnya tenang, suaranya seperti hembusan angin kematian. Hidari mengangguk pelan. Cinta? Apa maksudmu? Jura mengambil contoh Inojin Yamanaka, yang mempertaruhkan nyawanya demi Himawari, tindakan irasional yang didorong emosi murni. Itu adalah penyakit bagi makhluk hidup. Naluri kita sekarang mulai terdorong untuk menguasainya, dengan melahap orang yang kita cintai. Kata-katanya penuh ironis, mengungkap bagaimana ego Jubi mulai terpengaruh oleh emosi manusia, mengubah mereka menjadi monster yang haus akan koneksi palsu, kekacauan dan keputusasaan. Titik nadir yang menyayat hati. Kembali ke Sunagakure, kekacauan mencapai puncaknya. Ryu melepaskan pasukan Clawground, makhluk mengerikan yang seperti serangga raksasa, dalam jumlah tak terhitung. Mereka merayap seperti bayangan kegelapan. Gigitan mereka membawa kutukan yang tak terampuni. Salah satu Clawground berhasil menggigit Yodo, membuatnya berteriak kesakitan. Araya bergerak cepat, menebas dengan Jitatsuri Fujin. Tapi bila pedangnya tersangkut, tidak. Jeritnya saat pedang mulai terhisap masuk ke tubuh makhluk itu, cakra Shinki yang tersimpan di dalamnya lenyap sia-sia. Ryu tertawa puas, suaranya bergema seperti guntur. Dengan begini, tak ada lagi jurus yang bisa menangkal pasir besiku. Akulah pemenangnya. Sunagakure akan jatuh di tanganku. Chapter ini ditutup dengan pemandangan yang menyayat hati. Konohamaru hampir sepenuhnya tenggelam dalam jeratan akar pohon Matsuri. Hanya wajahnya yang tersisa, ekspresinya penuh keputusasaan. Matsuri membungkuk dekat, bisikannya seperti hembusan angin maut. Mari kita bersatu, Konohamaru-kun, selamanya. Situasi kini berada di titik nadir yang gelap. Harapan tipis bergantung pada Boruto. Apakah ia akan melanggar perintah Kashin Koji untuk menyelamatkan gurunya? Atau apakah Konohamaru akan bangkit dengan kekuatan tersembunyi seperti kakeknya, Hiruzen Sarutobi, dulu? Bayangan cinta yang terdistorsi dan warisan masa lalu menyelimuti segalanya, meninggalkan pembaca dalam ketegangan yang tak tertahankan. Menanti babak selanjutnya di mana cahaya mungkin kembali bersinar. Orang hilang selamanya.